Pemirsa, kembali di IDX Season Closing, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Langsung saja kita akan coba lihat bersama-sama 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama adalah energi, buy on break, supportnya di 350 hingga ke 394. Kemudian dari properti ada PANI, buy if break, supportnya di 13.800, resisten hingga ke 15.400. Sementara dari energi ada Ratu, buy di 7.225, resisten hingga ke 8.250. Sementara dari saham grup Prayogo Pangestu, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, supportnya di 7.000, resisten hingga ke 8.000. Energi, PANI, Ratu, dan Brand, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, langsung saja kita ke energi, Pak. Pertimbangan merekomendasikan energi, saya akan sampaikan update penutupan hari ini. Energi menguat 5% di 368 dan sekaligus intraday tertinggi hari ini. Di menit-menit terakhir jelang penutupan, saham energi tampaknya ditarik ke atas. Iya betul, bahkan tadi yang buy break sudah ke break ya. Itu bagus sekali sih, dan secara teknikal dia keluar dari konsolidasinya dengan money flow, dalam arti big money maupun asing mereka ngumpulin saham ini, jadi narik, kan boleh langsung buy karena sudah break sebenarnya. Buy di level berapa, Pak Robin? Bisa diulang kembali, Pak? Buy break 364 sih, tapi ini kan sudah break, Pak, boleh dibeli sampai di bawah, jangan sampai turun di bawah 364 tapi. Oke, penutupan hari ini juga tidak masalah ya, Pak? Tidak masalah, bagus. Baik, target resisten Anda untuk dari energi ada di 394, Pak. Ini target sampai kapan, Pak Robin? Mungkin 2-3 hari ya. Kalau itu break bisa sampai ke 440 sih. Untuk seminggu ya. Untuk seminggu ya, Pak? Ya, apalagi didukung oleh harga oil yang masih naik nih. Ya, sisi oke. Baik, sebelum dari 368 ke 440, ada beberapa tahapan, Pak, resisten yang harus ditembus mungkin untuk energi? 410, ada resisten kecil 410. Oke, 410 resisten kecil, penutupan hari ini di 368, menguat di 5,14%. Dari energi kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari properti, ada PANI, buy if break ya. Penutupan hari ini untuk PANI di menguat 7,35%, 14.600, penguatan terbatas di 14.950 intraday tertinggi hari ini. Bagaimana Anda melihat posisi PANI, Pak? Kenaikannya signifikan secara 3 bulan terakhir ini, naiknya sudah cukup tinggi. Pertimbangan merekomendasikan PANI, Pak Robin? PANI itu beberapa waktu lalu keluar dari konsolidasi yang lama sekali ya. Untuk saya yang konsolidasi cukup lama tuh ketika jalan tuh luar biasa. Tahu saya didukung oleh money flow yang kelihatan ya. Jadi ada asing maupun big money masuk di PANI karena dia menjelang nanti red issue ya. Biasanya saham saya makan red issue itu narik untuk di tradingin ya. Dan ini tampaknya candle-nya juga bagus, naik, konsol naik. Nah itu saya paling suka saham yang demikian karena membentuk base yang cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan. Target 15.400-an sampai kapan, Pak? Jangka menengah atau 2 minggu ke depan? 2 minggu ke depan sih 16.775 sih. Kalau 15.4 mungkin 2-3 hari lagi bisa tercapai. Baik, peluang kembali ke 18.000 ataupun mungkin ke 19.000-an, Pak, level tertinggi untuk PANI? Cukup besar. Satu, ada sentimen yang bagus tuh red issue. Ya, red issue PANI ini kan belum semua tanahnya dimasukkan di aset ya. Yang kedua, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diresmikan tol yang langsung dari bandara turun langsung ke PANI. Tol sebenarnya tepatnya di CBDK ya, cuma menurut saya flow-nya tuh duitnya banyak ke PANI. Saya lihatnya PANI jauh lebih liquid, lebih dinamis dibandingkan CBDK. Oke,
Ada peluang ke 18.000 hingga 19.000 pemirsa, level tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Penutupan hari ini di 14.600 menguat signifikan di 7,35%. Dari PANI kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, ada Ratu ini direkomendasikan buy. Saya akan coba sampaikan update penutupan hari ini. Ratu menguat di 5,63% di 7.500 sebagai pemanding. Saya akan juga sampaikan update dari Raja ini. Rukun Raharja menguat di 4,28%, 2680. Pertimbangan Pak merekomendasikan Ratu ini karena Raja hari ini juga naiknya juga di atas 4%, Pak. Betul. Bagaimanapun Ratu ini masih ada sentimen dengan CDIA ya. Jadi di prospektusnya pun kelihatan ada kerjasama. Jadi CDIA yang baru jadi primadona anak emas IPO yang one of the biggest lah gitu ya, ramai sekali. Nah, dia salah satunya hasilnya nanti akan memperbanyak kepemilikan di Ratu. Jadi ada collateral efek yang bagus buat ke Ratu ya. Ratu ini juga sudah hari ini confirm membreak pola cup and handle ya, targetnya 7750 sampai 875. Kalau murni target cup and handle bahkan sampai ke level 8.650. Masih cukup jauh perjalanan Ratu, range-nya juga sudah masih cukup lebar begini. Buy-nya di level berapa, Pak Robin, dengan penutupan hari ini di 7.500? Entry idealnya? Entry idealnya selama nggak turun di bawah 7350 boleh masuk sih. Baik. Sampai ke ya pokoknya di atas 735 boleh buy. Oke. Penutupan hari ini masih di 7.500, menguat di 5,63%. Target tadi sampai ke 8.600, 8.400, kemudian juga ke 7.750-an pemirsa. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke sampel yang terakhir. Ada brand juga direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Robin. Kita akan coba bahas lebih detail lagi. Pertimbangan brand hari ini auto reject atas di 7.300, menguat di 19,67%. Kecenderungan saham-saham yang mengalami auto reject atas kemudian dalam menghadapi perdagangan sebelumnya, arahnya akan kemana Pak? Atau ada perbedaan tidak? Atau tidak sama ini setelah auto reject atas, ada yang justru koreksi, konsolidasi, atau ada yang masih melanjutkan penguatannya? Ya, polanya auto reject atas tuh orang baru suka-sukanya, investor baru memburu saham sehingga sampai auto reject atas. Dan pola ini biasanya berlanjut sampai besok kecuali ada sentimen negatif yang tiba-tiba ya. Kalau nggak ada biasanya lanjut 5-10% lagi. Nah itu saatnya kita boleh taking profit dulu ya. Dan kalau brand sih menurut saya sih salah satu kandidat terkuat untuk MSCI. Karena dia secara sektor juga menarik, market cap-nya besar sehingga asing tuh dengan mudah kan bisa masuk dan keluar. Nah itu pertimbangan utama ya kalau kita ngomong indeks MSCI. Cuma memang ada beberapa isu yang moga-moga dalam waktu dekat juga akan solve ya mengenai pemilikan yang terlalu besar di owner dan lain sebagainya. Baik, buy di level berapa singkat saja Pak? Boleh buy selama nggak turun dari 6.900 ini boleh buy sih. Baik. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Energi, PANI, Ratu, dan Brand. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau, menguat di 0,71%. Tampaknya memangkas dari posisi penguatan terbatas di beberapa waktu yang lalu, di mana ditutup di level 7.097.151, belum mampu kembali ke level 7.100-an. Intraday hari ini di 7.136.296 dan dibuka pada pagi tadi di 7.130. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di tengah posisi penguatan indeks harga saham gabungan ini.
Ya, MNC 36 mengalami pelemahan di 0,94% pemirsa. Jakarta Islamic Index juga menguat dalam hal ini di 1,34%. LQ45 tampaknya tertekan di 1,12%. Meskipun indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan, tampaknya tertekan dari saham-saham perbankan big cap yang masuk juga ke dalam LQ45. Ada BMRI tadi sempat melemah di atas 5%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur menguat di 4,22%, energi juga menguat di 3,57%. Saham-saham grup Prayogo Pangestu menopang di masing-masing sektor ini. Konsumsi non-primer tertekan di 1,78%, keuangan hari ini melemah di 1,56%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi atau masuk ke dalam deretan top gainers. Dominasinya oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu dengan nilai transaksi yang cukup fantastis. Ada Cuan menguat di 16.875, 1,5 triliun rupiah. PTRO juga menguat ke 3.980, BRPT menguat ke 2.100 dan Brand ditutup di zona hijau di 7.300. Saham-saham yang hari ini menjadi pemerat dominasinya adalah perbankan pemirsa. Ada BMRI tertekan di 4690, 2 triliun rupiah, BBRI di 3780, BBNI melemah ke 4040, dan BRIS tertekan ke 2720. Updatean di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.